Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak dijawab ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini amazing banget hari ini ketemu saudara kita dari timur Indonesia. Kebetulan ibunya dari Ternate. Nah, Ternate itu boleh saya bilang itu Islam pertama masuk di daerah Maluku. Betul nggak Bu? Iya betul. Nah dulu sejarahnya ada kerajaan Tidore ya. Ada kerajaan Tidore yaitu Ternate, yaitu awal mula Islam berkembang pesat di situ. Makanya ada Nasrani, ada Muslim. Nah ini ibunya sama anaknya udah berapa hari ini Bu di Jakarta? Sudah dari hari apa ya Kak? Dari hari 4 hari lah. 4 hari. Nah kebetulan anaknya ini mau nempuh pendidikan jenjang yang lebih tinggi lagi, mau kuliah di Jakarta. Nah ini ngomong-ngomong mau kuliah di mana ini? Binus. Nah binusnya ini kan binus banyak nih. Ada binus Rawabelong, ada binus BSD. Banyak nih binus nih. Ini yang di Alam Sutra. Nah ngambil jurusan apa? IBM International Business. Wih, soda bener itu. Keren itu jurusannya. Nggak mau jurusan yang lain. Kepinginnya apa dulunya? Awal mulanya pinginnya. Desain komunikasi visual. Wah, desain visual itu bisa ke animasi, bisa ke desain grafis. Bener nggak? Nanti ujung-ujungnya nanti bisa ke advertising, dunia periklanan, dunia desain. Nanti kalau ke perfilman itu biasanya bikin animasi buat film kartun. Bener nggak? Iya, benar. Nah itu aja. Itu senangnya di situ. Nah itu nanti biasanya tiap hari ngotak-ngatik laptop, bikin desain, bikin animasi. Kerjanya pasti pakai laptop, pakai komputer. Bener nggak? Emang cenderungnya ke situ? Iya. Awalnya ke situ. Basicnya juga di situ. Basicnya di situ. Nah ini kenapa tiba-tiba ngambil jurusan yang lain? Nah, kenapa? Jadi pengen explore yang lain aja. Sudah benar yang boleh. Yang penting kita udah ada basicnya, belajar dari desain visual ya. Iya. Visual kan bisa kemana aja. Nah sekarang bisnis internasional itu juga bagus juga. Nanti bisa kemana aja. Bisa ke wartawan, bisa ke Kementerian Luar Negeri, bisa ke perdagangan, bisa. Pokoknya jangan khawatir lah. Nah ini kuliah ini kemauan sendiri apa kemauan orang tua? Sama-sama. Nah kalau sama awalnya jurusannya sama tempatnya dibebaskan untuk milih sendiri Pak. Bukan dari kita karena gitu. Karena buat kuliah itu kan butuh kenyamanan dari dia sendiri. Betul. Jadi dia harus dia sendiri yang milih tempatnya sama ininya sama jurusannya. Tapi karena awalnya jurusannya itu mungkin bertentangan dengan keluarga, jadi diarahkan lagi. Tapi anaknya kebetulan juga mau Pak, mau ganti jurusan. Enggak, makanya yang saya bilang tadi sananya. Nah ini buat kuliah ini kemauan sendiri apa memang ada paksaan dari orang tua? Kemauan sendiri. Nah kalau kemauan sendiri berarti kemauan sendiri, ngambil jurusan sendiri, berarti nanti kan kuliahnya bener-bener nggak main-main. Bener nggak? Kalau seandainya kemauan orang tua tapi si anaknya memang nggak suka dengan kuliah itu, jurusan itu, nanti kan kuliahnya main-main. Iya. Tapi bener lulus, tapi kan ekspektasinya beda. Buat cuma nyenengin orang tua, nanti ujung-ujungnya kerjanya lain. Nah kalau kemauan sendiri sebagai orang tua kan cuma support aja anaknya. Oke, anaknya mau kemana support, yang penting sekolahnya bener, kuliah tepat waktu, nanti mudah-mudahan cepat diwisuda, cepat mengembangkan ilmunya di kerjaannya. Bener nggak? Kayak yang bener aja sih ngomong. Benar Pak. Nih dari kemarin ngomong tentang perkuliahan terus nih. Nih suaminya nggak ikut apa kerja? Lagi kerja Pak. Lagi kerja. Nah ini kuliahnya udah dapet, tinggal nyari kos atau pondokan ya. Nah, kita lagi nyari tempat buat
menunjang kuliah atau nyari kos-kosan di daerah dekat-dekat Binus Alam Sutra. Nah, ini udah jalan kemananya Bu selama di Jakarta? Paling daerah situ Pak, jalannya, maksudnya jalan cari kosannya. Enggak, sebelum nyari kosan hari ini kemana aja kemarin? Udah ke Tamrin City, ke Grand Indonesia, udah jalan-jalan kemana aja? Kemana-mana. Emang cari hotelnya di situ? Rumah sih itu Pak. Oh rumah? Di Tanah Abang rumahnya, di Kebun Kacang 5. Oh gitu rumahnya. Jadi rumah di situ. Tapi kan dari jarak kampus ke Tanah Abang kan jauh Pak ya. Iya Bang. Nanti anaknya kalau bolak-balik nanti bosan di jalan. Iyalah. Kalau naik kereta kan harus 2 kali ya Pak. Naik kereta 2 kali, ya. kalau naik motor juga Jauh, kejauhan. minimal 1,5 jam, ya kan, namanya plus macetnya. Kalau tambah macet parah mungkin macet pulangnya parahnya kalau plus daerah 2 situ, jam. 2 jam naik motor, ya udah. Jadi alternatif lainnya kita harus cari kos-kosan. Nah, yang penting si anak ini buat nempuh pendidikan, buat kuliah nyaman. Iya. Ya, nanti kalau udah nggak nyaman, capek kan nanti kuliahnya nggak maksimal. Makanya tadi kita dari keluarga kita suruh sendiri milih kampusnya sama jurusannya. Memang Betul. lebih ke situ Pak, biar dia nyaman. Betul. Karena yang jalanin kan anaknya, kan orang tua. Ya. Jadi kita tinggal support aja. aja. Nah, makanya tadi saya bilang kan kalau seandainya kuliah ada paksaan dari orang tua, nanti jalanin kuliahnya nggak benar. Tapi kalau kemauan anak, orang tua tinggal support, itu sama saling satu sama lain saling support, satu sama lain saling mendukung. Nah ini anak keberapa? Anak pertama Pak. Nah ini anak pertama, anaknya berapa Bu semua? 2. Yang adanya cewek cowok? Cowok, masih Wis. di pondok sekarang. Di pondok? Berarti ibu di rumah tuh paling cantik ya? kan perempuan sendiri, ya kan? Banyak nih suami ibu itu kepala suku, anak-anaknya 2 tuh pampres, pengawalnya udah 2. Ayo apa lagi? Nah ini kita ke sana udah dapet telepon belum? Kosannya? Sudah ini tadi ada referensi. Udah ada referensi ya, udah nanti coba nanti saya bantu buat nyari-nyari mungkin di dekat-dekat situ mungkin ada kosan yang jarak tempuhnya minimal jalan kaki itu minimal paling lama itu setengah jam lah. Kalau setengah jam tuh is oke lah, maksudnya kalau kuliah jangan setengah jam. Kalau namanya Binus itu pasti banyak lah di daerah Alam Sutra situ kos-kosan. Mudah-mudahan hari ini dapat ya kos-kosan ya, sesuai dengan keinginan anaknya, sesuai dengan keinginan orang tua, biar menunjang kuliahnya lancar, Amin. selesai tepat waktu. Amin. Nih pesan-pesan buat teman-teman dulu yang satu sekolah. Ayo dengan Bang siapa ini? Daftar. Coba pesan-pesannya. Pesan-pesannya apa? Pesan-pesannya mumpung di channel YouTube saya, ayo. Buat teman-teman ya, teman-teman di daerah, teman-teman satu kelas, teman-teman satu kelas atau teman-teman di bawah kelas. Pesan-pesannya apa? Pesan-pesannya dulu. Pokoknya tetap semangat terus buat yang menempuh pendidikan dimanapun. Sudah bener. ITB, ITS, mana semua kampus, pokoknya sukses semua. Mantul, mantap betul. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Bebas. Ungkapan isi hati boleh, kecewa boleh, ungkapan rasa bangga ke orang tua yang udah selama ini udah ngasih pendidikan, udah dari kecil kita diurusin sampai gede, udah pokoknya udah disayang di segala macam kan, disupport. Kan bisa isi hati ngungkapin sama orang tua yang selama ini dampingin terus dari kecil, ditimang-timang dari mulai nggak bisa jalan diajarin jalan, nggak bisa ngomong diajarin ngomong. Ungkapan orang tua rasa terima kasih punya orang tua yang udah support. Jarang-jarang loh punya orang tua tuh support anaknya kemana-mana, diantar nyariin kos segala macam, itu is the best banget lah. Benar orang tua, makanya doa orang tua, doa ibu itu dijabah benar-benar, karena surga itu di telapak kaki ibu. Makanya kalau jadi anak itu jangan kualat sama orang tua,
Doa ibu tuh apa ya, mensupport kita lah. Bener, nggak ada sejarahnya orang tua tuh akan mensengsarakan anaknya. Ayo, ungkapan isi hati boleh, ungkapan rasa kecewa boleh, ungkapan rasa syukur buat orang tuanya boleh. Ayo, ayo. Satu kata aja. Satu kata, ayo. Satu kata ungkapan. Ungkapan isi hati boleh. Kecewa boleh. Mau nangis juga boleh. Ungkapannya gimana? Ayo. Kecewa apa? Ya. Bahagia kan? Senang? Ayo yang keras. Yang keras. Nah, ayo. Bapak lagi buka vlog. Ayo. Karena mumpung di channel YouTube saya, maunya terima kasih hari ini udah diizinin ngevlog sama ibu yang asli Ternate. Nah ini udah support anaknya buat nyari Ini buat nyari motivasi kampus. juga Pak buat yang dari Ya, dalam. ayo buat motivasi buat ini. Coba. Satu kata dah. Buat di channel YouTube saya nih. Pokoknya nanti saksikan aja di channel YouTube di Guyonan Yoyo. Nanti video ini saya akan upload di Facebook. Biar nanti teman-teman di kampus apa teman-teman di daerah itu nonton video ini, kan minimal saya bikin video itu sedikit banyaknya ada edukasinya. Kamu kan Ayo. di pondok juga Bapak. Ah, ya udah. Menceritakan sama- Satu ngomong kata. gitu. Maksudnya, Satu kata, hah? Bangga aja. bangga Iya. punya orang tua. Ya udah mantul bener. Nah itu berarti kan apa ya? Jadinya yang penting jadi anak itu jangan ngecewain orang tua, jangan bikin malu, ya kan? Karena orang tua tuh pasti kan anaknya berhasil, itu cuma punya rasa bangga doang, punya rasa bangga anaknya bisa selesai menempuh pendidikan, syukur-syukur. Kita kan nggak tahu rezeki anak, entah nanti setelah selesai kuliah, entah jadi menteri atau jadi pejabat, entah jadi presiden, kan kita nggak tahu. Nasib orang, rezeki orang kita nggak tahu, rezeki anak kita juga nggak tahu. Cuma orang tua itu tugasnya mensupport. Nah, ayo sekarang satu kata dari ibu. Satu kata dari maksudnya buat anaknya ya Pak? Ya boleh, anaknya boleh. Saya cukup bangga dengan anak saya karena awal dia ke Jakarta memang belum tahu apa-apa Pak. Nah, Karena dari SMP mungkin karena anak rumahan, pas masuk pondok juga namanya kita dari daerah Pak. Biasanya kan suka dibully mungkin dari bahasanya yang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan. Jadi dia perjuangannya memang cukup berat Pak dari awal masuk di pondok di Jakarta. Jadi saya bangga sekali dengan perubahan dia sekarang Pak sebenarnya. ya mungkin dengan bertambahnya usia, dengan kedewasaan, pengalaman Iya. itu mungkin menentukan kedewasaan seseorang. Karena dia Nah, kan itu beberapa aja. kali juga kabur dari pondok Pak. Sampai 4 kali, benar Pak. Kabur dari pondok. Kabur dari pondok 4 kali sampai mau minta pulang, pokoknya sampai di ini lagi. Pokoknya memang perjuangannya cukup berat di pondok sih Pak. Cuman Begitu. dengan proses dia sekarang kami sebagai orang tua bangga sama dia. Oh gitu ya, karena bisa sedikit banyaknya udah mulai belajar adaptasi Iya. dengan lingkungan. Oke gitu aja. Iya gitu aja Pak. Nah ini kata-kata saya hari ini, ya kan? Kata-kata hari ini apa ya? Mungkin dari kemarin tuh kata-kata saya udah banyak banget. Seandainya diam itu bijak, lakukanlah. Seandainya diam itu diinjak, bicaralah biar mereka orang tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video saya selanjutnya.